Yesus, selamanya Engkau tetap hebat Bapa dalam hidup kami Tuhan. Karena bukti pada sampai hari ini Tuhan Yesus, bahwa anugerah Tuhan terus tercurah atas kami Bapa. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami sama-sama bisa Tuhan Yesus berjumpa dalam program Obat Tidur ini Tuhan. Bapa, kami akan sama-sama dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, kami semakin diperkuat Bapa. Kami semakin Tuhan Yesus boleh terus semakin mengasihi Tuhan, dan kami terus Bapa memperoleh Tuhan Yesus kasih daripada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Obat Tidur. Dan pada malam hari ini saya Evangelis Reta Mitra akan menyampaikan suatu firman yang saya percaya dan yakin ada pesan khusus mungkin yang akan Bapak Ibu sedang terkasih peroleh pada malam hari ini, dan sesuai tema yang telah di-share di grup. Tema kita pada malam hari ini adalah mengecap kebaikan Tuhan. Ya, tema kita pada malam hari ini adalah mengecap kebaikan Tuhan. Nah, langsung saja mari kita sama-sama membuka Alkitab kita masing-masing. Baik Bapak Ibu yang saat ini menyaksikan program Obat Tidur ini, mari sama-sama kita buka di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu dalam kitab Ayub pasalnya yang ke-42, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Di sini saya mengangkat temanya yaitu mengecap kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, saya mungkin tidak akan membacakan ayat ini semua, tetapi pada malam hari ini saya yakin dan percaya bahwa kitab Ayub ini adalah kitab yang mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar, dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu juga sudah mengerti persis, tahu bagaimana kisah Ayub. Ya Bapak Ibu, kita sama-sama tahu bahwa Ayub ini adalah, kalau kita melihatnya di pasalnya yang pertama, ya, di sini dikatakan bahwa Ayub ini adalah orang yang saleh Bapak Ibu, ya. Dia adalah orang yang jujur, dan Ayub juga diberi kepercayaan oleh Tuhan. Di sini diceritakan banyak sekali ternaknya, banyak sekali harta bendanya Bapak Ibu yang terkasih. Tetapi di sini, ya, kalau Bapak Ibu melihat pasal-pasal selanjutnya dalam kitab Ayub ini, dia ada beberapa dialog antara dia dengan sahabat-sahabatnya, juga dialog antara dia dengan Tuhan Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan membacakannya. Di sini judul perikopnya bahwa Ayub mencabut perkataannya dan menyesali diri. Nah, Bapak Ibu, sesuai dengan tema kita, yaitu bahwa tema kita pada malam hari ini mengecap kebaikan Tuhan. Di sini dikatakan di pasal 42 ayat 2, maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak kuketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai Engkau, supaya Engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ya, di sini sesuai dengan tema yang saya ambil, yaitu mengecap kebaikan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, apa yang dicap Ayub di semasa hidupnya di dalam pasal 42 ini? Di sini dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Di dalam beberapa pasal-pasal yang sebelumnya Bapak Ibu, ya, di sini Ayub melakukan dialog dengan sahabat-sahabatnya, dan juga ada beberapa dialog dengan Tuhan Bapak Ibu. Dan dalam pergumulan Ayub, dalam persoalan Ayub Bapak Ibu, di sini dia mengecap kebaikan Tuhan.
Nah, sesuai dengan pasalnya yang ke-42 ini, ayat 5 ini dikatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Melalui permasalahan Ayub, Bapak Ibu, di sini kita bisa melihat bahwa ketika keadaan Ayub berubah terbalik, bahwa dia diizinkan Tuhan mengalami pergumulan hidupnya, mengalami penderitaan hidupnya, bahwa anak-anaknya, Bapak Ibu ya, kita ketahui sama-sama anak-anaknya telah meninggal, ternaknya juga, Bapak Ibu, dan juga istrinya mengkhianati Ayub. Tetapi di sini dikatakan melalui sebuah pergumulan hidup Ayub, Bapak Ibu, di sini hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, kebaikan apa yang dikecap Ayub? Di sini dia mengalami pengenalan akan Tuhan. Ya, dari pergumulan hidupnya dia mengenal Tuhan. Ya, memang selama ini dia telah dipercayakan Tuhan beberapa harta yang banyak. Tetapi ketika dia dalam keadaan sukar, Bapak Ibu, di sini dia mengerti bahwa, di sini dia mengetahui bahwa dia telah melihat kuasa Tuhan dan dia telah mendengar tentang Tuhan. Tetapi dia sendiri juga sekarang mengatakan bahwa melalui hidupnya Tuhan dia sendiri memandang siapa itu Tuhan yang sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, di dalam hidup ini terkadang kita memang telah secara jasmani mungkin kita saat ini telah diberkati Tuhan, banyak sekali harta benda yang dipercayakan kepada kita. Tetapi mungkin di dalam hidup kita juga, Bapak Ibu, ya, selama ini kita tidak mengenal Tuhan. Selama ini kita tidak mengerti siapa Tuhan sebenarnya. Kita hanya mengenal Tuhan sebatas, ya, kalau Tuhan memberkati saya dengan harta yang banyak, bahwa saya mengenal Tuhan, bahwa Tuhanlah Allah yang baik. Tetapi ketika pergumulan hidup kita begitu bertubi-tubi datang, pergumulan kita begitu drastis, banyak sekali pergumulan, satu belum selesai, tiba datang lagi pergumulan hidup. Di situ kita tidak bisa memandang siapa itu sebenarnya Tuhan. Tetapi ketika pergumulan hidup kita datang bertubi-tubi, tapi ketika kita telah mengenal Tuhan, seperti yang dikatakan Ayub ini, hanya dari kota orang saja aku mendengar tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, melalui pergumulannya, Bapak Ibu Saudara, ya, dia mengenal siapa itu Tuhan. Di sini dia mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Nah, memang Ayub pada awalnya telah dipercayakan Tuhan begitu banyak harta bendanya. Tetapi ketika dia juga melihat bahwa Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu, ya. Keadaan Ayub yang begitu baik-baik tiba-tiba drastis, begitu dia turun, begitu dia mengalami penderitaan. Dari sini juga Ayub bisa melihat bahwa memang Tuhan sanggup melakukan segala hal. Itulah sebabnya di sini dikatakan tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku yang tidak ku ketahui. Nah, Bapak Ibu, ya, ketika Ayub di sini dikatakan dia telah mendengar tentang Tuhan, di sini dia berkata bahwa tanpa pengertian dia telah bercerita tentang Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca pasal-pasal berikutnya, di situ ada dialog-dialog tentang Ayub dan teman sahabat-sahabatnya, dan juga dialog tentang Ayub dengan Tuhan. Nah, di situ dia dapat mengerti bahwa persepsinya dia tentang Tuhan itu ternyata berbeda tentang pengenalan dia ketika dia memperoleh masalah, dan pandangan Tuhan dengan pandangan Ayub sangat berbeda, Bapak Ibu. Sehingga di sini dikatakan bahwa tanpa pengertian dia mengatakan hal-hal tentang Tuhan. Tapi melalui pergumulan hidupnya juga, Bapak Ibu, dia mengenal Tuhan. Nah, di dalam hidup kita, Bapak Ibu saudara terkasih, ya, kebaikan yang sangat luar biasa sebenarnya yang harusnya kita kecap, yaitu kita mengalami pengenalan yang baik akan Tuhan. Ya, ketika kita mengalami pengenalan yang baik akan Tuhan, ya, kita memandang sendiri bagaimana sebenarnya Tuhan, bagaimana sebenarnya pribadi Tuhan, tanpa kita menerka-nerka sebelumnya siapa sih Tuhan itu sebenarnya atas hidup kita. Nah, di sini kita diajarkan bahwa melalui cerita ini, Bapak Ibu, kita jadi mengerti bahwa mengecap kebaikan Tuhan itu bukan hal saja kita memperoleh harta yang banyak, berkat-berkat yang melimpah, tetapi ketika kita mengalami pengenalan yang baru akan Tuhan,
Nah, disitulah sebenarnya Bapak Ibu ya, hal yang sangat luar biasa sebenarnya yang sebenarnya bisa kita peroleh dari hal mengecap kebaikan Tuhan. Nah, terbukti juga Bapak Ibu ya, di sini juga selain pengenalan yang Ayub dapatkan, nah di akhir ceritanya Bapak Ibu ya, keadaan Ayub juga dipulihkan. Nah, di sini juga kita melihat bahwa memang Allah adalah Allah yang Maha Kuasa ya, sesuai dengan ayatnya yang kedua dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Nah, pada malam hari ini Bapak Ibu yang terkasih, melalui cerita ini ya, pentingnya kita mengecap emang kebaikan Tuhan ya. Selain mungkin kita selama ini berpikir bahwa kebaikan Tuhan itu hanya sebatas materi, tetapi melalui pribadi Ayub ini kita bisa merasakan bahwa memang pengenalan yang nyata, pengenalan yang baik akan Tuhan lah sebenarnya Bapak Ibu, berkat yang memang kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa atas hidup kita. Karena ketika kita telah mengecap kebaikan Tuhan melalui pengenalan kita yang dalam akan Tuhan seperti yang dirasakan Ayub ini ya, apapun pergumulan hidup kita, apapun persoalan hidup kita Bapak Ibu yang terkasih, kita tetap mengatakan bahwa saya tetap terus mengecap kebaikan Tuhan Bapak Ibu. Nah, pada malam hari ini ya, inilah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu ya. Marilah kita terus berkata bahwa Tuhan tetap baik, dan saya tetap mengecap kebaikan Tuhan, dan karena saya bersyukur bahwa melalui pengenalan akan Tuhan, saya akan terus berkata bahwa Tuhan itu baik terus di dalam hidup kita Bapak Ibu yang terkasih. Baiklah, inilah firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita sama-sama terus berpengharapan kepada Tuhan. Biarlah senantiasa kita mengucap kebaikan terus di dalam Tuhan. Dan pada malam hari ini mari sebelum firman ini yang ditutup oleh Bapak Gembala, mari kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, bahwa kami tetap ada pada malam hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak karena sampai detik ini kami terus mengecap kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami mau terus mengenal Engkau Bapak, sehingga Tuhan Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kami Bapak, kami tetap terus mengatakan bahwa Tuhan ada dalam hidup kami Bapak. Ku ada sampai hari ini oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Kami sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Kau hebat bagiku, selamanya Tuhan, selamanya Kau hebat bagiku. Bapak, kami bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus, firman itu Tuhan dapat bertumbuh dalam hidup kami. Berkati anak-Mu yang telah menyampaikan dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kalau hamba Tuhan Evangelis Mitra Reta Purba telah menyampaikan pesan Tuhan buat kita, bahwa Ayub berkata dia dapat mengecap kebaikan Tuhan. Dengan kata lain, dia berkata Tuhan itu baik dari sisi perjalanan hidupnya. Perjalanan hidup yang menyakitkan itulah yang mengangkat tema tadi, yaitu mengecap kebaikan Tuhan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena begitu dia bertubi-tubi gelombang hidup yang dia alami, tapi dia masih melihat bagaimana tangan Tuhan memulihkan kehidupannya, sehingga saudaraku anaknya dikembalikan, hartanya juga dikembalikan, dan juga penyakitnya sembuh. Lalu itulah yang mengangkat tema itu, bahwa Tuhan itu baik. Dan memang ayat 2 merupakan ayat kunci dalam pasal 42 saudara-saudara sekalian kitab Ayub, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal segala sesuatunya, bahwa
Allah dapat melakukannya. Oleh karena itu kepada Bapak Ibu Saudara, saya ingin di akhir ini saudara saya katakan kepada Bapak Ibu, tolong digarisbawahi, yaitu pasal 42 ayat 2 itu, bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Maka oleh karena itu malam hari ini betapa pentingnya kita menyampaikan semua liku-liku kehidupan, gelombang masalah yang saat ini saudaraku yang datang kepada kita. Kita punya Allah yang besar yang dia sanggup saudaraku untuk mengalahkan semua persoalan hidup kita, mengangkat semua beban, dan dia akan membawa kita kepada kemenangan saudara-saudara sekalian. Kita patut berbangga punya Allah yang luar biasa. Karena apa? Dia sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencananya dalam diriku, dalam dirimu yang gagal. Dia akan membawa saya dan saudara kepada kepastian kemenangan. Karena Allah kita adalah Allah pemenang. Haleluya, haleluya. Saya mau menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum berdoa saat ini. Shalom, selamat malam Ibu Sarna Pinem. Terima kasih atas kebersamaannya dengan kami. Juga Bapak Mardaus sudah Bogil, Simpson Semajuntak, juga Ibu Delima, Mama Angga Dion, Bapak Hermanus dari Jakarta. Terima kasih Pak. Dan juga Lisa Boruna Pitupulu dan ALM Pito Lilase. Baru juga Joshua Hutapea, J Hutapea. Terima kasih atas kebersamaannya. Dan senang sekali, jangan kiranya Bapak Ibu Saudara tetap bersama dengan kami sampai ini selesai, dan saya akan berdoa kepada Bapak Ibu Saudara nama-nama yang ada di sini. Mari kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan saat ini buat Ibu Sarna Pinem. Engkau menolong, Engkau cabut tangan, Engkau berkati anaknya yang sakit tenggorokan, kalaupun belum sembuh, saat ini saya katakan bahwa dia akan mengalami kesembuhan. Tapi saya maning, kami berdoa buat Bapak Mardaus sudah Bogil, juga Tuhan Delima, Mama Angga Dion, Bapak Hermanus, Lisana Pitupulu dan ALM Pito Lilase. Bahkan juga Utapea, Bapak surga yang Kau menolong, Kau campur tangan, Engkau memberkati Bapak surga. Semua nama-nama yang mungkin saya nggak bisa sebut, Engkau menolong, Kau campur tangan, Kau memberkati Bapak. Terima kasih apapun masalah persoalan hidup mereka, biarlah kiranya Tuhan menolong, Tuhan campur tangan, kemakmuran menjadi bagian mereka semua. Saya berdoa untuk Kota Batam yang Kau menolong, Kau campur tangan, Kau memberkati Tuhan. Dan juga Bapak kami bersyukur kalau Kota Batam telah pulih dari COVID. Saya berdoa Tuhan provinsi dan Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Gereja-gereja dan hamba-hamba Tuhan kami pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan. Saya berdoa buat orang-orang yang menonton video ini kapan saja Tuhan, kiranya Tuhan penyakit mereka yang Kau sembuhkan, dan juga pengenalan mereka akan Tuhan semakin Engkau pertajam. Kiranya Tuhan mereka dapat berkata ya Bapak bagaikan Ayub, dari pengalaman mereka bersama dengan Engkau ya Bapak, mereka boleh berkata dulu adalah kata orang, tetapi sekarang adalah karena aku telah mengalaminya sendiri. Kiranya Tuhan kami semua mendengar dapat mengalaminya, menikmati Tuhan. Terima kasih Bapak, terpujilah Engkau. Dalam Tuhan kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Mohon maaf kalau tadi terganggu siaran, ya memang itu karena sinyal. Ya sinyal jadi agak terganggu tadi. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu telah diberkati oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Olehnya kami mohon supaya Bapak Ibu membagikannya di beranda FB Saudara, bahkan juga di IG, di cerita dan di grup-grup lainnya. Ketika Anda membagikannya, maka sahabatnya akan mendapatkan berkat sebagaimana Anda diberkati oleh Tuhan. Saya juga saat ini mohon supaya besok pada jam yang sama pukul 22 WIB waktu Indonesia bagian Barat kita akan diberkati oleh hambanya. Jangan lupa mengikutinya, dan saya juga berharap kalau boleh Bapak Ibu mengingatkan sahabat-sahabatnya supaya mengikuti program ini. Dan tentu sekali Bapak Ibu telah merasakan damai sejahtera di hati dan kesukaan sudah ada, dan hati yang beriang, dan tentunya akan bisa tidur nyenyak dan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Olehnya jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam, salam sehat, salam sukses dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan.